Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini ketemu lagi dengan saya Merlina Ida. Iya, kita akan membahas kitab Ester ya. Pasal 1 sampai pasal yang ke-10. Yuk kita baca. Ya, baca masing-masing ya, di rumah sendiri masing-masing. Harus dibaca pasal 1 sampai pasalnya yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa Ester adalah seorang yang cantik parasnya, seorang yang saya yakin dia bukan hanya sekedar cantik, tapi dia juga seorang wanita yang sangat cerdas, wanita yang bijaksana. Dia hebat sehingga ketika ada satu pemilihan dan dia diajukan dan dia diterima. Pemilihan wanita-wanita hebat, wanita-wanita cantik. Itu terjadi ketika Ratu Wasti itu dibuang. Dibuang karena dia melakukan suatu kejahatan. Dan Esterlah menjadi penggantinya. Pada suatu ketika, di dalam kerajaan tersebut, di dalam kerajaan Ahasiweros, ya, ada satu orang bernama Haman. Dia orang nomor 2 dari raja. Setelah raja, dia adalah Haman. Jadi Haman adalah orang nomor 2 dalam kerajaan tersebut. Diketahui pada suatu hari dia berniat jahat untuk membasmi orang-orang Yahudi. Dan dia tidak menyukai satu orang bernama Mordekai yang berdiri yang selalu ada duduk di pintu gerbang kerajaan dan tidak menghormati dia. Orang semua bungkuk ketika Haman itu lewat, bungkuk menghormati, tetapi satu orang yang tidak menghormatinya yaitu Mordekai. Dia sangat benci dan dia tidak suka. Dari situlah suatu hari dia hendak melakukan suatu kejahatan. Dia hendak melakukan pembasmian, yaitu untuk membasmi orang Yahudi. Wow, ngeri ya. Tetapi rencana itu diketahui oleh Mordekai sehingga dia berkabung. Dan Mordekai menyampaikan kepada Ester, tetapi tidak langsung bertemu karena ada seorang yang harus bertemu dengan Ester dan itu harus khusus. Tidak boleh langsung ketemu dengan Ester. Orang luar tidak boleh langsung ketemu dengan Ester karena Ester posisinya adalah seorang ratu. Karena Ester ini adalah seorang Yahudi, tetapi identitasnya tidak diekspos, tidak semua orang mengetahuinya, bahkan tidak diketahui raja sekalipun. Ya, itu. Pada akhirnya sampailah di telinganya Ester, disampaikannya lah bahwa setiap orang Yahudi itu harus dibasmi, termasuk pada akhirnya itu Ester juga akan terancam, sehingga apa yang terjadi? Karena Ester ini orang yang pintar dan cerdas, cantik juga, ratu lagi, dia memberikan saran, bahkan itu harus dilakukan, yaitu puasa. Di dalam pasal 4 ayat 16, itu Ester menyuruh puasa 3 hari 3 malam. Dan itu harus dilakukan oleh semua orang Yahudi. Tidak boleh ada yang tidak berpuasa. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ketika puasa itu sungguh-sungguh dilakukan. Kenapa harus puasa? Bukan takut mati, tapi memang itu suatu resiko ketika bertemu dengan raja dan menyampaikan keluh kesah mereka, problema yang mereka alami, untuk menyatakan kesalahan seseorang itu untuk bertemu dengan raja, itu sesuatu yang menakutkan. Ya.
Karena raja memiliki kuasa yang luar biasa. Raja Ahasiweros, tidak ada seorang pun yang dapat bertemu dengan dia kalau tidak dipanggil. Kalau dipanggil, baru orang bertemu. Tetapi ketika orang itu tidak dipanggil, nyelonong sendirinya, nah ini ada dua kemungkinan, antara mati atau hidup. Tongkat emas diulurkan, berarti orang hidup. Tongkat emasnya tidak diulurkan, berarti orang itu harus mati. Itulah kebijaksanaan dari Ahasiweros, seorang raja. Raja yang luar biasa. Nah, itulah tujuannya mereka harus berpuasa selama 3 hari, 3 malam. Ya, kita lihat ya. Kita lihat setiap puasa itu selalu punya tujuan, Ya, Bu, tujuannya Bapak Ibu pasti ada ya. Ya, apapun yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu, saudara semua, sampaikanlah kepada Tuhan. Berpuasalah. Tapi itu mereka lakukan dengan sungguh-sungguh berpuasa. Tetapi disinilah powernya puasa itu. Yang pertama, saya akan sampaikan. Yang pertama adalah Raja berkenan kepada Ester. Di dalam pasal 5 ayat yang kedua, ketika Ester menemui Raja, dia berkenan. Yang kedua, Mordekai, yang adalah paman Ester itu sendiri, orang tua Ester itu sendiri, memiliki posisi yang luar biasa, pengganti Haman. Dia dimuliakan benar-benar luar biasa. Dan ketiga, musuh kuasanya dipatahkan. Si Haman adalah musuh mereka dan mereka menjadi musuhnya Haman. Ya, tiang yang untuk menggantung si Mordekai itu untuk menggantung Haman itu sendiri dan anak-anaknya, ada 10 anaknya. Ya, itu hasil dari puasa. Dan yang keempat, ada satu pemulihan yang luar biasa. Ketika mereka melakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh dan kusuk, ada satu pemulihan, yaitu harta Haman dianugerahkan kepada Ester, dan Ester menganugerahkan dan memberikan kepercayaan kepada Mordekai untuk menguasai hartanya. Dan kerajaan pun menjadi aman. Mordekai diangkat untuk berkuasa atas harta Haman, karena Haman si yang jahat ini tadi sudah dihukum, sudah dibunuh bahkan, dan bangsa Yahudi selamat dari ancaman di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-8. Demikian puasanya Ester dan orang-orang Yahudi sungguh luar biasa. Dapat kita pelajari di sini, dapat kita ambil, kita petik. Apa sih hikmahnya buat kita? Apa sih untungnya buat kita berpuasa? Apa sih yang dapat saya contohkan dari puasanya Ester ini? Yang pertama adalah kita bersungguh-sungguh. Ketika kita bersungguh-sungguh melakukan puasa itu sendiri, maka disitulah ada kekuatan, ada pemulihan. Kuasa si jahat, orang yang hendak melakukan kejahatan terhadap kita, itu dipatahkan. Dan hari demi hari ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dipulihkan. Ada suatu pembebasan, pemulihan dalam keluarga, pemulihan dalam diri kita sendiri secara pribadi, pemulihan terhadap hubungan suami istri, pemulihan terhadap ibu dan anak, pemulihan terhadap keluarga yang tadinya tidak suka dengan kita. Ada suatu pemulihan yang luar biasa, suatu pembebasan yang hebat, sungguh-sungguh sangat hebat. Ya, harus kita praktekkan. Karena di situ ketika kita mempraktekkan puasa itu sendiri, kita akan merasakan bagaimana kekuatan puasa itu sendiri. Ya. Kiranya
renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersungguh-sungguh ketika kita beribadah, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita berpuasa. Seriuslah melakukan hal itu. Karena disitulah powernya, disitulah kekuatannya. Kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan. Di dalam Mazmur pasal 1, ayat 1-3 dikatakan, ya, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri bagaimana kekuatan firman Tuhan. Kekuatan dalam hal berpuasa itu luar biasa. Oke. Demikian pentingnya kita berpuasa. Biarlah kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada pergumulan dalam hidup kita hari lepas hari tanpa kita sadari. Ketika kita melakukan puasa, apa yang kita rindukan dapat tercapai. Pemulihan boleh terjadi dalam keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.